Banjir lahar dingin Gunung Semeru menerjang Sungai Lanang di Desa Supiturang, Pronojiwo, Lumajang, Jawa Timur pada Kamis sore. Banjir yang membawa material vulkanik berupa pasir dan batu terjadi setelah kawasan puncak Gunung Semeru diguyur hujan deras selama kurang lebih 2 jam. Dari data Pos Pengamatan Gunung Api Semeru, getaran banjir lahar terekam mulai amplitudo 3 hingga 10 mm. Akibat banjir lahar dingin ini, jalur alternatif Lumajang-Malang melalui Besuk Kobokan ditutup untuk sementara. Sehingga membuat aliran-aliran baru dan terjadi patahan-patahan material vulkanik yang ada di bantaran sungai. Yang ada di dalam sungai itu Sungai Besuk Kobokan dan Besuk Lengkong, itu perlu diwaspadai. Kemungkinan hari-hari ke depan itu masih potensi hujan lebat akan terjadi. Terkait hal ini, petugas juga mengimbau warga dan penambang pasir untuk selalu waspada. Dari Lumajang, Jawa Timur, Yaya Nugroho, iNews melaporkan. Hingga malam ini 43.129 penumpang tiba di Stasiun Pasar Senen, Jakarta. Mahkamah Konstitusi kabulkan gugatan tentang syarat ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold 20%. Selamat malam pemirsa, warga negara asing asal Mesir terlibat perkelahian dengan warga di Temanggung, Jawa Tengah. Keributan diduga dipicu kesalahpahaman dalam bisnis jual beli kopi. Saya Aulia Wardani, inilah iNews Malam selengkapnya. Terus banget. Keributan terjadi antara warga negara asing asal Mesir dengan sejumlah warga di Desa Mandisari, Parakan, Temanggung, Jawa Tengah. Salah satu WNA Mesir terpaksa didorong warga hingga jatuh ke sawah karena terus melawan dan membawa senjata tajam. Keributan ini dipicu kesalahpahaman soal bisnis jual beli kopi. WNA mengklaim sudah membayar uang kepada perantara, namun pemilik kopi mengaku belum menerima uangnya. Saat akan mengambil barang dagangannya, pemilik kopi dihalang-halangi oleh 3 WNA yang membawa senjata tajam. Jadi menurut Arab itu dia sudah bayar ke ferry, ya paham? Sudah bayar ke ferry, tapi ketika ditanyakan bukti transfer atau nota atau kwitansi itu nggak ada, sampai sekarang pun nggak ada. Itu. Nanti kita sampaikan setelah hasil penyelidikan kita, karena hari Minggu kemarin kita baru menerima pengaduan tersebut. Kita masih dalam penyelidikan apakah yang bersangkutan memang WNA atau sudah WNI. Polisi telah memeriksa 2 saksi dalam kejadian ini. Kasus masih dalam penyelidikan aparat Satreskrim Polres Temanggung. Dari Temanggung, Jawa Tengah, Didik Dono Hartono, iNews melaporkan. Pemirsa, 3 korban kecelakaan maut di Kota Pekanbaru Riau dimakamkan Rabu sore kemarin. Sementara pengemudi mobil telah dijadikan tersangka. Tangis kesedihan menyelimuti kediaman 3 korban tewas akibat sepeda motor yang dikendarainya ditabrak mobil yang dikemudikan dalam kondisi mabuk. Bahkan, isak tangis keluarga tidak terbendung, hingga 1 di antaranya harus digotong usai mengetahui anggota keluarga mereka meninggal dengan cara tragis.
Usai disemayamkan dan disolatkan, 3 jenazah korban kemudian langsung dibawa ke pemakaman untuk dikebumikan. Isak tangis keluarga kembali tidak terbendung sesaat sebelum jenazah korban dimakamkan. Jenazah korban kemudian dimakamkan berdampingan di Taman Pemakaman Umum Tampan, Kota Pekanbaru. Keluarga pun berharap mendapatkan keadilan serta pelaku dapat dihukum berat. Yang intinya pelaku dihukumlah sesuai dengan hukum-hukum yang berlaku. Sebelumnya kecelakaan maut terjadi di Jalan Hang Tuah Ujung, Kecamatan Tenayan Raya, Kota Pekanbaru, Rabu pagi kemarin. Sebuah mobil minibus menabrak satu keluarga yang mengendarai sepeda motor. Nyawa korban yang terdiri dari suami istri serta seorang anaknya tidak tertolong. Dari Pekanbaru Riau, Indra Yose Rizal, iNews melaporkan. Pemirsa, arus lalu lintas di gerbang tol Cikampek Utama terpantau mulai terjadi peningkatan kendaraan dari arah Palimanan menuju Jakarta. Malam ini ruas tol Jakarta Cikampek, tepatnya di gerbang tol Cikampek Utama menuju arah Jakarta, mulai dipadati kendaraan. Arus melintas didominasi oleh kendaraan pribadi serta sejumlah bus antar kota. Lebih dari 46.000 kendaraan meninggalkan Palimanan dan Trans Jawa menuju arah Jakarta. Sementara dari arah Jakarta menuju Palimanan lebih dari 28.000 kendaraan. Sementara stasiun Pasar Senen mulai dipadati penumpang. Hingga malam ini tercatat 43.129 penumpang tiba di Jakarta. Dan dari 825.000 tiket yang disediakan oleh PT KAI Daop 1 sudah terjual sebanyak 610.000 tiket. Pihak PT KAI Daop 1 Jakarta memberikan promo tiket sebesar 10% dengan menyediakan 50 kereta api. Meski puncak arus balik diprediksi terjadi hari ini, namun tingkat keberangkatan penumpang dari wilayah Daop 1 Jakarta masih terpantau tinggi. Dan untuk mengetahui informasi terkini, kami telah terhubung dengan rekan Irfan Hardiansyah di gerbang tol Cikampek Utama. Ada Henry Aprila di stasiun Pasar Senen, Jakarta. Ya, selamat malam rekan-rekan, saya akan ke Irfan terlebih dahulu. Irfan, bagaimana situasi di lokasi Anda melaporkan saat ini? Ya baik, terima kasih. Selamat malam Aulia dan juga pemirsa, mengabarkan langsung di gerbang tol Cikampek Utama, Karawang, Jawa Barat, bahwa untuk situasi terkini di tempat kami melaporkan saat ini, untuk arus lalu lintas di gerbang tol Cikampek Utama ini masih terpantau ramai lancar. Namun tadi kami memantau sempat terjadi antrian di gerbang tol Cikampek ini, dan tentunya kendaraan yang melintas di gerbang tol Cikampek Utama ini lebih didominasi oleh kendaraan pribadi dan sejumlah bus antar kota. Dan tentunya ini dari data yang kami peroleh bahwa sejak sore kemarin hingga pagi tadi, tepatnya pada pukul 5 pagi waktu Indonesia bagian Barat, tercatat pihak Jasa Marga ini mencatat sebanyak 46.000 lebih kendaraan yang melintas di gerbang tol Cikampek Utama dari arah Palimanan menuju ke arah Jakarta. Dan untuk dari arah Jakarta menuju ke arah Palimanan ini Jasa Marga mencatat bahwa ada lebih dari 28.000 kendaraan. Dan untuk update pada saat ini pukul 22:09 bahwa kendaraan yang sudah melintas di gerbang tol Cikampek Utama dari arah Palimanan menuju ke arah Jakarta ini sudah ada lebih dari 32.000 kendaraan. Sementara itu dari arah Jakarta menuju ke arah Palimanan ini sebanyak 27.000 kendaraan. Dan angka ini masih terus bisa berubah hingga esok pagi. Dan tentunya pada momen arus balik libur Natal dan Tahun Baru 2025,
pihak Jasa Marga maupun kepolisian ini menyampaikan bahwa puncak arus balik ini akan terjadi pada tanggal 2 Januari 2025, tepatnya pada hari ini, hingga nanti tanggal 5 Januari 2025. Dan tentunya jika nantinya terjadi kepadatan di ruas tol Jakarta Cikampek, pihak Jasa Marga dan juga pihak kepolisian ini akan memberlakukan sistem rekayasa lalu lintas, diantaranya sistem rekayasa lalu lintas ganjil genap, kemudian one way, serta kontraflow. Sementara demikian, Aulia. Baik, terima kasih. Kita akan bergeser ke Stasiun Pasar Senen Jakarta. Sudah ada Hendy di sana. Hendy Aprila, bagaimana situasi di sana saat ini? Apakah sudah ada kepadatan yang terlihat atau mungkin masih terlihat di Stasiun Pasar Senen Jakarta? Aulia dan juga pemirsa, kalau untuk malam hari di Stasiun Pasar Senen Jakarta, ini memang tandanya sudah masuk masa arus balik di Stasiun Pasar Senen Jakarta, di mana ini masa periode libur tahun baru 2025 terpantau. Untuk malam ini memang tidak terlihat signifikan kepadatan yang terjadi oleh para penumpang yang hendak melakukan perjalanan ataupun kembali ke Jakarta. Kemudian informasi yang kami terima dari Humas PT Kereta Api Indonesia, ini Iksvan Henry Wintoko, yang menyampaikan untuk prediksi arus balik di masa libur Natal dan juga Tahun Baru ini diprediksi akan dimulai atau dipadati oleh para penumpang pada tanggal 2 sampai dengan 5 Januari 2025. Kemudian juga informasi lain yang kami terima untuk volume atau jumlah keberangkatan maupun kedatangan di Stasiun Senen Jakarta ataupun di daerah operasional 1 Jakarta. Untuk di Stasiun Senen ini tercatat untuk keberangkatan untuk hari ini tercatat mencapai 18.000 keberangkatan. Kemudian kalau untuk kedatangan di daerah operasional 1 Jakarta tercatat ada 43.000 kedatangan. Kemudian juga kalau untuk penuturan para penumpang menggunakan moda transportasi kereta api, selain hanya karena nyaman, kemudian juga mudah diakses, dan tentunya ada beberapa lokasi-lokasi favorit yang masih menjadi lokasi peminat untuk para penumpang hendak melakukan perjalanan. Ini salah satunya seperti halnya Surabaya dan juga Jogja. Sementara Aulia, kembali ke Anda. Baik, terima kasih Hendy melaporkan langsung dari Stasiun Pasar Senen Jakarta, dan juga terima kasih kepada Hendy. Irfan Ardiansyah yang tadi melaporkan dari Gerbang Tol Cikampek Utama. Selamat bertugas kembali rekan-rekan semua. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Operasi Lilin yang digelar kepolisian untuk mengamankan kegiatan Nataru resmi berakhir pada hari ini 2 Januari 2025. Apresiasi pun diberikan oleh masyarakat. Operasi Lilin yang digelar kepolisian di berbagai titik di Indonesia dalam pengamanan kegiatan Nataru resmi berakhir pada hari ini 2 Januari 2025. Masyarakat pun berikan apresiasi atas kinerja Polri dalam mengawal kegiatan Nataru periode kali ini yang dinilai memberikan keamanan serta kenyamanan bagi para warga. Salah satunya terkait kesiapan kepolisian dalam memberikan suasana aman serta terkendali teruntuk masyarakat yang melakukan kegiatan bermudik maupun berlibur di momen libur panjang Nataru. Menurut warga, kegiatan operasi lilin yang dilakukan oleh kepolisian di setiap momen besar memberikan manfaat yang sangat signifikan. Terlebih dalam skema pengaturan lalu lintas yang sangat membantu pengendara dalam kelancaran berkendara. Alhamdulillah untuk operasi lilin Lodaya 2024 dan terbaru 2025 untuk di sekitar rest area 62, alhamdulillah lalin berjalan lancar, aman dan terkendali. Untuk di kantong parkir di rest area 62 begitu juga sama, situasi aman dan terkendali. Alhamdulillah untuk one way sama kontraflow juga sudah berjalan dengan lancar, tidak ada hambatan apa-apa. Baik, kepada seluruh warga masyarakat dan pengguna arus jalan agar mentaati semua aturan lalu lintas yang ada agar terjaga keselamatan dan kelancaran di perjalanan. Jadi dari pihak kepolisian selalu berada di tengah-tengah masyarakat apapun kegiatannya. Seperti contoh dalam kegiatan arus balik dan arus mudik ini, dari pihak kepolisian selalu ada dan memberikan
pelayanan kepada masyarakat supaya aman dan nyaman dalam melaksanakan perjalanan. Alhamdulillah untuk skema yang dilakukan dari pihak kepolisian berjalan dengan baik, sangat membantu dalam kelancaran Natal dan Tahun Baru. Alhamdulillah sesuai dengan yang diharapkan, jalan lancar, tidak ada halangan di perjalanan. Alhamdulillah sangat terasa manfaat program yang dilakukan oleh pihak kepolisian. Dari Brebes mau ke Cibitung, di perjalanan aman, lancar, ya sesuai yang diharapkan. Sangat membantu karena saya sebagai masyarakat yang sering kali bepergian dari namanya orang rantau ya, dari Brebes ke Cibitung, dibantu sama kepolisian, sangat membantu, lalu lintasnya lancar, aman, tertib. Pesannya buat Kapolri, Kepolisian Republik Indonesia, semoga tetap melakukan pengawalan waktu libur mau Lebaran, Natal, Tahun Baru, biar semua pengendara aman, tertib, lancar. Dari Karawang, Jawa Barat, Indra Setiabudi, Jemi Jasin, iNews melaporkan. Pemirsa, 1 orang tewas dalam aksi penembakan di res area kilometer 45 Tol Tangerang Merak. Informasinya akan hadir sesaat lagi, tetap di iNews Malam.